Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di sini masih sama aku Laras dan Aku Yudis. Nah, kali ini kita masuk ke sesi 2 untuk asistensi ujian kompetensi teknisi akuntansi. Sesi 2 itu apa sih? Sesi 2 itu tentang buku besar. Kalau kemarin kita sesi 1 adalah tentang jurnal, gimana caranya kita ngisi jurnal. Kalau yang di sesi 2 ini adalah gimana caranya kita posting dari jurnal ke buku besar masing-masing akun. Nah, perlu teman-teman ketahui kalau di sesi 2 ini itu nanti sebenarnya nggak terlalu susah kayak yang sesi pertama jurnal. Sesi kedua ini cuma butuh ketelitian, fokus dari teman-teman semua karena akunnya tuh banyak banget, tapi cuma mindah-mindahin aja karena nanti jawabannya itu udah kalian dapetin, dari kalian udah dapet rekapitulasi jawaban yang benar yang kayak kalian isi di sesi 1, tapi itu tuh udah ada jawabannya gitu, udah benar, dan kalian cuma tinggal postingin ke masing-masing akun di buku besar yang di sesi 2 ini. Nah, masuk ke materi dulu. Sebenarnya apa sih yang perlu kita perhatiin ketika kita ngisi buku besar? Yang pertama jelas nomor akun ya, karena tiap perusahaan punya ketentuan untuk nomor akun yang berbeda-beda. Jadi bisa aja case itu 1100, bisa aja 1000 kayak gitu. Jadi teman-teman perhatikan nomor-nomor akunnya. Biasanya kan bisa juga diklasifikasiin kan untuk aset itu biasanya 1000 sampai berapa kayak gitu. Ntar masuk ke liabilitas 2000 berapa sekian, nanti masuk ke ekuitas 3000 berapa sekian, masuk ke pendapatan beban itu nanti pasti beda lagi, dan itu kayak udah ke klasifikasi gitu, gampangnya kayak gitu. Terus juga nama akunnya, karena kadang nama akun juga beda-beda kan. Teman-teman juga harus perhatikan selain nomor akun juga pastinya nama akun. Bener nggak sih nomor akun 1100 itu bener-bener punya kas kayak gitu, kalian cocokin. Terus yang nggak kalah pentingnya yaitu adalah saldo normal dari masing-masing akunnya. Jadi teman-teman tuh harus pahami dulu tuh untuk aset itu sifatnya saldo normalnya bertambah di mana sih, di debit. Kalau misalkan liabilitas di mana sih, di kredit. Jadi ketika nanti ada transaksi muncul dia tuh masuk ke aset, berarti otomatis akan menambah di debit, dan teman-teman ngepostinginnya di sisi debit, tapi bisa juga di sisi kredit ketika ada pengurangan. Jadi teman-teman pahami dulu saldo normalnya di mana, karena nanti balance itu mempengaruhi balance dari masing-masing akun di buku besar itu sendiri. Nah, terus gimana sih caranya posting dari masing-masing jurnal ke buku besar yang tersedia? Jadi nanti kan setiap peserta tuh bakal dapet jawaban dari jurnal dan rekapitulasinya kan. Jadi teman-teman udah ada jawabannya gitu, udah ada saldonya juga, udah ada nama akunnya juga. Terus teman-teman tinggal pindahin saldo dari rekapitulasi masing-masing akun itu ke buku besar sesuai dengan nomor dan nama akunnya. Jadi ketika di jurnal tuh muncul tuh, misalkan di salah satu jurnal muncul akun cash, terus teman-teman cari tuh nomor akun cash berapa. Misalkan selain itu juga misalkan muncul akun aset tetap untuk mobil katakanlah kayak gitu. Nanti teman-teman cari di buku besar tuh nomor dan nama akunnya yang sesuai dengan mobil, terus saldo yang ada di jurnal jawaban tadi teman-teman tinggal pindahin tuh di sisi debit atau kredit tergantung dengan klasifikasi dari akun-akunnya. Terus nah, untuk memudahkan pasti teman-teman bingung kan, aku harus mulai dari mana ini postingnya, dari kas kah, dari liabilitas kah, dari mana, dari laporan yang mana, dari jurnal yang mana. Jadi teman-teman postingnya itu dari jurnal umum terlebih dahulu, karena di jurnal umum itu akan muncul detail tanggalnya ya. Jadi nanti kalau misalkan itu tuh di satu jurnal tuh muncul lebih dari satu kali, nanti teman-teman tinggal langsung ngejadiin satu tuh di tanggal 31. Tapi kalau di memorial jurnal kan munculnya satu-satu tuh, jadi harus sesuai tanggal. Jadi teman-teman biar lebih teratur, dan itu tuh juga salah satu masuk ke kriteria penilaian ya, bahwa itu tuh tepat, maksudnya kayak tanggalnya itu sesuai runtun. Itu nanti kalau misalkan teman-teman nggak sesuai atau nggak runtun, itu kayak bisa ngurangin skor teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa runtun tanggalnya, itu bakal dapat poin sendiri kayak gitu. Itu udah masuk kriteria penilaian juga. Terus jangan lupa jumlah itu sangat penting, karena itu juga masuk kriteria penilaian, dan poinnya tuh tinggi banget kalau teman-teman nggak jumlahin. Bisa aja gara-gara teman-teman tuh udah benar, tapi gara-gara lupa ngejumlahin sisi debit maupun sisi kredit, jadi kayak itu tuh poinnya kepotong banyak banget, bisa aja nanti nggak lulus di buku besar, padahal hanya karena
kurang menjumlahkan aja, dan mohon maaf itu maksudnya tipu. Jadi jumlahkan semua sisi debit dan kredit dari masing-masing akun kayak gitu teman-teman. Akun baik semua akun-akun yang ada di buku besar itu teman-teman jangan lupa jumlahin ya. Nah, untuk lebih tahu detailnya gimana sih kita praktek langsung ya untuk posting dari jurnal ke buku besar, nanti akan dipandu oleh Mas Yudi. Silakan. Nah, benar banget apa yang dikatakan sama Laras tadi. Untuk memposting buku besar biasanya kita dimulai dari memorial jurnal terlebih dahulu. Nah, kenapa sih? Karena biasanya di memorial jurnal tuh transaksinya udah bertanggal, dan kalau di jurnal yang lain tuh biasanya akumulasi dari beberapa tanggal. Maka dari itu kita langsung mulai dari memorial jurnal terlebih dahulu. Untuk masalah apa aja sih yang biasanya terjadi ketika kita posting buku besar? Nah, biasanya tuh kayak kesalahan pencatatan, kayak misalnya salah mencatat angka sama kesalahan mencatat ke pos yang mana. Misalnya transaksi debit, kalau kita kurang teliti biasanya kan kita eh, salah masukkan ke kolom kredit. Nah, maka dari itu harus teliti dan telaten, terus penuh dengan konsentrasi dalam posting ke buku besar. Nah, langsung kita mulai aja teman-teman. Kita lihat langsung ke rekapitulasinya. Di sini kan ada nomor akun 41300, debit 37600. Pertama kita lihat dulu 41300 itu miliknya akun apa sih? Langsung kita lihat ke buku besarnya aja. Nah, ternyata di sini 41300 itu miliknya si Sales Return and Allowance. Nah, kita lihat langsung ke jurnalnya. Di sini tanggal Sales Return and Allowance itu transaksi tanggal 3. Langsung kita, kalau udah nemu tanggalnya, kalau kita udah teliti di jurnal umumnya, kita langsung masukkan ke buku besarnya. Karena tadi kan tanggal 3, di kolom Z kita isikan tanggal 3. Kemudian di deskripsinya, karena tadi kan ini kan transaksi retur penjualannya teman-teman, kita isikan di deskripsinya retur penjualan. Nah, sebenarnya di kolom deskripsi itu terserah kalian mau ngisi apa, yang penting itu merepresentasikan sama transaksi pada tanggal yang mau diposting. Nah, kemudian di kolom ref biasanya kita isikan dengan inisial jurnalnya atau nama jurnalnya. Nah, perusahaan kan di sini belum namai jurnal umum ya teman-teman. Kita bisa namain sendiri. Kan ini memorial jurnal. Kita kasih inisial aja MC strip 1. Ini maksudnya memorial jurnal halaman 1 ya teman-teman. Tapi kalau misal di soal nanti udah ada udah ada nama jurnalnya, kita pakai yang sudah disediain. Kan di sini kasusnya belum ada nama jurnalnya. Jadi kita bikin inisial sendiri MC strip 1. Tadi kan transaksinya debit sebesar 37600. Kita isikan di kolom debit. Saldo normal akun Sales Return and Allowance itu ada di debit. Kalau ada transaksi debit, maka akan menambah jadi 200 ditambah 37600. Hasilnya adalah 300 juta sekian. Nah, untuk di kolom kredit tadi kan nggak ada transaksi ya teman-teman. Kita bisa isikan dengan strip. Biasanya ini nambahin nilai. Jangan lupa untuk strip kayak gini. Untuk kolom yang kosong teman-teman. Langsung ke akun selanjutnya. Nah, di sini ada akun 21300. Kita lihat dulu kembali kayak tadi. 21300 itu miliknya akun apa sih? Nah, ternyata ada di 21300 ini miliknya akun fade out. Nah, kita lihat kembali di jurnal umumnya. Fade out ternyata sama kayak Sales Return tadi. Itu ada di tanggal 3. Debit sebesar 3760. Kita langsung posting aja. Di date karena sama kayak yang tadi kita isikan 3 Desember. Terus di deskripsi kita isikan terserah ya teman-teman. Sekali lagi untuk di kolom deskripsi kita isikan terserah karena di sini kan kita posting buku besar. Nah, sedikit tips and trick kita bisa isikan dengan deskripsi posting ya teman-teman.
biar mempercepat dan mempersingkat waktu pengisiannya. Kemudian untuk ref sama kayak tadi memorial jurnal halaman 1, tadi kan transaksinya debit 3760 kita isikan di kolom debit. Nah, di kreditnya kayak tadi kita strip aja. Nah, untuk saldo normal fed out ada di kolom kredit ya teman-teman. Kalau ada transaksi kredit berarti kan mengurangi saldonya. Jadi ini 103.116 dikurangi 3760. Hasilnya adalah 99356. Nah, mungkin contoh dari jurnal umum cukup sekian ya teman-teman. Kita lanjut ke jurnal yang selanjutnya. Jurnal yang kedua adalah jurnal sales jurnal atau jurnal penjualan. Nah, di sales jurnal ini kita ngambil contoh dua contoh ya teman-teman, yaitu akun receivable dan merchandise inventory. Akun receivable kan di ini dan merchandise inventory ini apa? Nomor akunnya 1150. Nah, kita langsung ke buku besarnya. Ini kan akun receivable tadi 11300. Nah, kita lihat di rekapitulasinya. Akun 11300 ternyata transaksi debit sebesar 2397.747 sekian. Nah, bagaimana cara postingnya? Ini kan jumlah 2,3 sekian ini adalah rekapitulasi dari beberapa tanggal atau beberapa kejadian. Nah, bagaimana sih cara postingnya? Kita langsung ke ini, kita isikan tanggal karena tadi adalah akumulasi. Jadi di tanggal kita isikan tanggal 31 karena kan itu gabungan dari semua beberapa tanggal. Nah, untuk keterangan juga untuk mempersingkat kita kasih posting aja. Untuk ref seperti yang jurnal umum tadi, kita kasih inisial SJ aja teman-teman, karena di sini perusahaannya tidak memberikan nama dari jurnalnya. Berarti jurnalnya SJ strip 1 karena di halaman 1. Nah, tadi kan di debit sebesar 2,3 berapa. Nah, tinggal dituliskan di sisi debit sebesar 2,3 berapa. Tadi sekian. Nah, di kreditnya jangan lupa di strip biar tidak diisi. Nah, kan saldo normal dari akun receivable sendiri itu debit. Ada transaksi debit otomatis 1, sekian ditambah dengan 2, sekian. Nah, hasilnya adalah 3,3 sekian. Nah, lanjut ke akun yang kedua, yaitu akun 11500 ini ya teman-teman. 1150 itu kan akun merchandise inventory, sama seperti akun posting akun receivable tadi. Untuk akun merchandise inventory itu kan gabungan dari banyak tanggal. Nah, otomatis nanti di tanggalnya kita isikan tanggal 31 aja. Saldonya 1,770736. Ini langsung diisikan aja merchandise inventory-nya. 31 keterangannya sama, posting ref-nya juga sama, sales jurnal halaman ke-1. Kan tadi transaksinya kredit ya teman-teman, 1,7 berapa, diisikan aja langsung di sisi kredit sebesar 1,77036. Nah, saldo normal dari akun merchandise inventory adalah di debit. Ada transaksi kredit sebesar 1,77. Berarti otomatis 563 juta dikurangi sama 1,7 miliar ini. Kan ini pasti hasilnya minus ya teman-teman. Nah, ini tetap diisikan di sisi debit aja dengan menambahkan tanda kurung. Tenang aja, ini kan baru di
postingan yang pertama ya teman-teman. Nanti di transaksi yang lainnya pasti ada penambahan dari merchandise inventory atau di debit ini. Nah, untuk cukup ya untuk sales journal, kita lanjut ke jurnal yang selanjutnya, yaitu ada purchase journal. Untuk di purchase journal ini kita ngambil contoh merchandise inventory lagi sama account payable ya teman-teman. Di sales journal sama purchase journal itu rata-rata postingnya akumulatif ya teman-teman, nggak per akun. Jadi tanggalnya biasanya tanggal 31. Kita lihat di rekapitulasinya, merchandise inventory kan 1150. Nah, ada transaksi sebesar 1,9 miliar. Nah, kita langsung saja posting di sales di buku besar persediaannya. Tadi kan sama ya kan, karena akumulasi dari beberapa tanggal kita isikan dengan tanggal 31. Tadi kan ini yang hasil dari posting dari jurnal penjualan tadi ya. Sekarang kan kita masuk ke jurnal pembelian. Sama kan? Tadi transaksinya sebesar 1,9 miliar. Kita isikan di bawahnya. Keterangannya kita isi posting. Terus ref-nya sama seperti yang lain, karena ini perusahaan tidak menamai dari jurnal ini, kita kasih nama PJ aja ya teman-teman, PJ purchase journal. Salah. PJ strip 1. Nah, kan tadi ada transaksi debit sebesar 1,9 berapa tadi. Nah, di sini kita isikan saja langsung 1,913. Nah, saldo normal akun persediaan di debit. Kalau ada transaksi debit berarti menambahkan. Jadi minus 1,2 miliar ditambah dengan 1,9 miliar, hasilnya adalah, langsung saja di sini. Nah, 678 juta sekian. Nah, nanti kalau misal ada transaksi lain mengenai merchandise inventory, langsung saja diposting sama seperti ini, terlihat transaksi debit atau kreditnya. Terus dijumlahkan atau dikurangkan dari saldo merchandise inventory-nya. Terus akun yang kedua adalah akun payable. Ini sama ya, akun payable nomornya adalah 2110. Dan direkapitulasi ternyata jumlahnya segini, dan ini pun termasuk dari akumulasi dari beberapa tanggal. Nah, langsung ngisinya sama seperti di merchandise inventory. Kita isikan tanggal 31 karena ini merupakan akumulasi dari beberapa tanggal. Ref-nya juga sama, PJ purchase jurnal halaman 1. Ingat ya teman-teman, untuk kolom ref ini tergantung dari soalnya nanti. Untuk di kasus yang sekarang kan nama jurnalnya belum dinamain oleh perusahaan, jadi kita namain sendiri. Terus di ref ini juga buat kontrol kita udah memposting apa belum, ini postingan dari jurnal yang mana, jadi nanti untuk memudahkan juga untuk mengoreksi. Tadi kan akun payable transaksi sebesar 2,1 miliar di kredit ya teman-teman. Saldo normal akun payable atau akun hutang dagang ini kan di kredit. Kalau kredit ada transaksi kredit otomatis menambah saldonya. Jadi 867 juta ditambah 2,1 miliar sama dengan 2,9 miliar sekian. Nah, ini untuk contoh purchase journal cukup ya teman-teman. Kita lanjut ke jurnal yang selanjutnya, yaitu ada cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Kita ambil contoh cash in bank sama sales discount aja ya teman-teman. Kita langsung ke buku besarnya. Cash in bank nomornya 110.
Nah, kita lihat nomor 110 di rekapitulasinya ternyata ada debit sebesar 1387755.400. Nah, ini pun sama akumulasi dari beberapa tanggal di cash in bank ini kan 1,387 sekian. Terus kita isikan sama karena akumulasi tanggalnya 31 Desember. Keterangannya posting aja. Terus di keterangan ref karena perusahaan tidak belum menamai, kita namai saja CRJ halaman 1. Kan tadi transaksinya debit, kita isikan di debit sebesar 1,387 sekian. Debit ada saldo normal, debit ada transaksi debit otomatis menambah, jadi hasilnya adalah 2,42 miliar sekian lah. Terus untuk sales diskon, akun nomornya adalah 41200. Kita lihat di rekapitulasinya 41200 atau sales diskon adalah 10.434. Nah, angka 10.434 ini ada terjadi cuma satu kali ya teman-teman di sini. Ini 41200 di jurnal cuma terjadi satu kali transaksi untuk sales diskon ya teman-teman. Jadi kalau misal ada cuma muncul satu transaksi, kita bisa langsung di tanggal di buku besar kita isikan tanggal transaksinya aja. Di sini akan ada tanggal 10 Desember. Nah, di tanggalnya pun diisi karena cuma satu kali transaksi, kita isikan tanggal 10 Desember. Kemudian untuk deskripsi masih sama, posting, terus di ref sama, cash receive journal halaman 1. Tadi kan di debit ya teman-teman, sales discount sebesar 10 juta berapa. Nah, kan kalau saldo normal sales discount sendiri itu kan debit ada transaksi debit, berarti 179 ditambah 10 juta sama dengan 190. Nah, kita lanjut ke jurnal yang terakhir, adalah cash payment journal. Cash payment journal ini kita ngambil contoh prepaid trend sama accrued expense ya teman-teman. Nah, accrued expense-nya, nah ini nomor akunnya 118 sama 200. Kita lihat di rekapitulasinya 11800. Sama ini ya teman-teman, sebesar 168 juta. Nah, lihat di jurnalnya terlebih dahulu 11800. Nah, kan di tanggal 3 dan transaksi ini pun terjadi cuma satu kali. Berarti otomatis pakai tanggal transaksinya tanggal 3. Oh ya, untuk memudahkan besok kalau pas posting itu kita bisa lihat langsung di rekapitulasinya aja. Baru kita cocokkan di jurnalnya. Jadi kan udah akun sewa peralatan ini 168 di debit ya teman-teman. Kita isikan sesuai tanggal, tadi tanggal 3. Keterangannya posting. Sama seperti yang lain karena perusahaan nggak namain, kita namain aja cash payment journal halaman 1. Debit sebesar 168 juta. Debit tambah debit sama dengan, kalau nah ini kan hasil dari 6.500 tambah 168 juta. Kemudian yang selanjutnya ada akun accrued expense. Nah, di akun accrued expense ini kan nomornya 21200. Ini sebesar 40.200. Nah, kita koreksi dulu di jurnalnya. Ada beberapa transaksi yang memunculkan akun accrued expense ini. Ya, ternyata di sini itu ada dua transaksi ya teman-teman. Yang pertama ada tanggal 1 21200 sebesar 36.980. Terus yang kedua ada di tanggal 23 Desember nih sebesar 3.220. Nah, kalau terjadi dua transaksi ini, kita langsung akumulasikan saja.
Nah, kalau diakumulasikan berarti tanggalnya 31. Nah, sebesar nanti yang ditulis sebesar 42.200. Jadi biar diakumulasikan aja, nggak satu-satu biar cepat. Nah, kita langsung di sini tanggalnya 31 karena terjadi ini akumulasi dari beberapa tanggal, teman-teman. Terus kita keterangannya kita kasih posting, revenue-nya sama, cash payment journal halaman 1, kemudian tadi kan di debit sebesar totalnya aja akumulasinya 40.200. Nah, akun ternyata di sini ada saldonya kredit sebesar 40.200. Kredit ada transaksi, debit otomatis mengurangi ya, teman-teman. Berarti otomatis di sini 40.200 dikurangi 40.200 sama dengan 0. Nah, mungkin contoh transaksi tadi cukup kita kasih contoh, udah cukup ya. Nanti yang lain bisa kalian coba sendiri-sendiri buat latihan di rumah. Dan jangan lupa nanti kalau kalian udah mencoba sendiri-sendiri di kumpulan ke kita ya. Nah, di kumpulannya itu H+2 setelah kita ada diskusi lewat chat. Nah, diskusi lewat chat kan udah kita share ketentuannya kapan aja, buat kelas apa aja, di hari apa aja. Nah, nanti seperti jurnal yang kemarin, pengumpulannya itu berupa foto. Nanti kalian foto terus kumpulin ke kita. Nanti kalau misalnya masih ada kesulitan, bisa tanya-tanya di forum chat nanti aja. Insya Allah kita diskusi bareng-bareng di situ. Nah, selamat mencoba ya teman-teman. Terima kasih. Dadah.